and make it rock, yeah, side to side, left and right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Andri Zainal, SMSC, PhD AKCA, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dan juga untuk rekan-rekan semua yang ada di Zoom ini. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan membawakan materi pembelajaran untuk hari ini dengan judul Komponen dan Lingkungan Sistem Pengendalian Manajemen. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Riyama Veronica Putri Tampu Bolon, yang bertugas sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Kemudian ada rekan saya, Margaret Tauli Sitanggang, yang bertugas sebagai penyaji kedua. Dan terakhir ada rekan saya, Swini Bertua Sinaga, yang bertugas sebagai penyaji ketiga. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa saja komponen dan lingkungan dari sistem pengendalian manajemen tersebut, ada baiknya kita merefresh terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian dari sistem pengendalian manajemen. Nah, jadi menurut Mulyadi pada tahun 2011, sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi, kemudian merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Nah, jadi berdasarkan penuturan dari Mulyadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa SPM ini berfokus pada perencanaan target atau sasaran masa depan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi. Next. Berdasarkan penuturan Mulyadi ini, maka kelompok kami mempunyai pandangan yang lain mengenai sistem pengendalian manajemen tersebut. Jadi sistem pengendalian manajemen ini menurut kami terbagi menjadi 3 komponen kata, yaitu ada sistem, kemudian ada pengendalian, dan terakhir ada manajemen. Jadi untuk sistem sendiri, sistem tersebut adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi ataupun materi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada pengendalian. Nah, pengendalian di sini merupakan kumpulan dari berbagai aktivitas dari berbagai komponen atau elemen tersebut yang terdapat di sebuah entitas untuk suatu tujuan tertentu. Dan terakhir ada manajemen. Nah, jadi kata manajemen ini merupakan suatu satuan usaha yang di dalamnya terdapat individu yang saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dalam suatu entitas perusahaan atau organisasi. Nah, berdasarkan 3 komponen kata ini, maka dapat kami ambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan kerangka kerja yang menghubungkan komponen atau elemen yang saling terhubung dalam suatu entitas perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari suatu entitas atau organisasi tersebut. Next. Nah, kemudian ada tujuan dari sistem pengendalian manajemen tersebut. Menurut Fred David pada tahun 2010, terdapat 4 tujuan dari sistem pengendalian manajemen ini. Yang pertama, untuk tujuan keselarasan tujuan tersebut atau goal congruence. Nah, maksud dari keselarasan tujuan ini untuk membantu perusahaan dalam mengarahkan tujuan yang ingin dicapai sambil memberikan kontrol terhadap aktivitas manajerialnya. Kemudian yang kedua, untuk tujuan perangkat penerapan strategi. Nah, sistem pengendalian manajemen ini membantu para manajer untuk menjalankan organisasi ke arah tujuan strategisnya. Selanjutnya ada tujuan untuk tekanan finansial dan non-finansial. Nah, jadi untuk tujuan sistem pengendalian manajemen ini
untuk memberikan value added baik finansial maupun non-finansial. Nah, value added di sini adalah nilai ekonomi yang ditambahkan ke suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Jadi peranan utama pengendalian manajemen adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi yang telah dipilih terjalan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Slide selanjutnya. Kemudian ada manfaat dari sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Kemudian yang keempat, dapat mengetahui berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dari suatu aktivitas yang dilakukan organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian ada yang kelima, yaitu dapat memberikan ruang bagi supervisi perusahaan untuk melihat serta merenungkan pekerjaan yang mereka miliki. Dan terakhir, dapat mendukung setiap anggota perusahaan baik dari segi personal maupun pekerjaan yang sedang dilakukannya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada elemen-elemen sistem pengendalian manajemen. Nah, menurut Bapak FX Kurniawan Jakrawala selaku dosen Untar, terdapat 4 elemen dari sistem pengendalian manajemen ini. Yang pertama ada sebagai pelacak atau detektor atau sensor suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang dikendalikan dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi kan perusahaan banyak melakukan berbagai aktivitas-aktivitas untuk mewujudkan apa saja target dari perusahaan tersebut. Nah, elemen dari sistem pengendalian manajemen sebagai pelacak ini adalah agar dalam aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut tidak ada aktivitas yang melanggar atau bersangkutan dengan hukum. Selanjutnya penilai atau selektor. Jadi suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Kemudian yang ketiga sebagai efektor suatu perangkat atau yang sering disebut dengan umpan balik yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Dan elemen yang terakhir adalah jaringan komunikasi atau komunikator, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor maupun aksesor ataupun sebaliknya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai proses dari sistem pengendalian manajemen akan dibawakan oleh rekan saya berikutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai proses dari sistem pengendalian manajemen. Nah, menurut Mulyadi, tahun 2007 itu terdapat beberapa proses pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu mengenai perumusan strategi atau strategi formulation, di mana proses sistem manajemen pengendalian ini diawali dengan perumusan strategi. Strategi ini merupakan tindakan utama yang ditempuh oleh perusahaan untuk mengerahkan seluruh sumber daya perusahaan untuk mewujudkan visinya. Nah, untuk menghadapi lingkungan bisnis aktif, strategi sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam memenangkan persaingan untuk memperebutkan perhatian customers. Lalu yang kedua yaitu perencanaan strategi atau strategic planning. Nah, dalam perencanaan strategik ini, setiap sasaran strategik kemudian ditentukan ukuran pencapaian dan target yang akan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga yaitu mengenai penyusunan program atau programming.
Nah, penyusunan program ini merupakan tahap perencanaan yang untuk pertama kalinya itu menghasilkan informasi kualitatif dan kuantitatif. Penyusunan program adalah proses penjabaran inisiatif strategik ke dalam program perencana jangka panjang untuk mewujudkan sasaran strategik tertentu beserta taksiran sumber daya yang diperlukan peroleh dari langkah-langkah oleh perusahaan dalam jangka panjang ke depan. Lalu proses yang keempat yaitu penyusunan anggaran atau budgeting. Nah, penyusunan anggaran ini pada hakikatnya itu merupakan proses penyusunan rencana laba jangka pendek atau biasanya untuk jangka 1 tahun. Anggaran menghasilkan keluaran berupa informasi kualitatif dan kuantitatif. Nah, dalam penyusunan anggaran ini dijabarkan mengenai program tertentu ke dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran. Lalu proses yang kelima yaitu mengenai implementasi atau implementation. Dalam tahap implementasi rencana ini, manajemen dan karyawan itu melaksanakan proses yang tercantum dalam anggaran ke dalam kegiatan nyata. Lalu yang keenam yaitu mengenai pemantauan atau monitoring. Jadi implementasi rencana ini memerlukan pemantauan. Hasil setiap langkah yang direncanakan itu perlu diukur untuk memberikan umpan balik bagi pemantauan pelaksanaan anggaran, program, dan inisiatif strategik. Hasil implementasi rencana ini juga digunakan untuk memberikan informasi bagi pelaksana tentang seberapa jauh target yang telah berhasil dicapai. Next. Selanjutnya, mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen. Menurut Edi Soekarno, terdapat beberapa karakteristik dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu, berfokus sistem pengendalian manajemen ini adalah program dan pusat-pusat tanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu jenis informasi yang diproses itu terdiri dari data terencana dan data aktual, di mana data terencana dalam bentuk program, anggaran, dan standar. Dan data aktual itu mengenai apa yang telah atau yang sedang terjadi, baik di dalam ataupun di luar organisasi maupun perusahaan. Yang ketiga itu, sistem ini merupakan sistem total yang berarti mencakup semua aspek-aspek operasi organisasi atau perusahaan. Nah, dengan adanya karakteristik-karakteristik yang tadi itu, maka suatu perusahaan itu dapat menjalankan sistem pengendalian manajemennya dengan baik apabila semua karakteristik itu terpenuhi. Next. Selanjutnya yaitu mengenai struktur pengendalian manajemen. Jadi menurut Mulyadi pada tahun 2011, struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen itu terdiri dari 3 komponen, di mana komponen yang pertama itu struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini adalah komponen utama dalam struktur sistem pengendalian manajemen. Struktur organisasi ini itu merupakan sarana untuk mendistribusikan kekuasaan yang diperlukan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Lalu yang kedua yaitu jejaring organisasi. Nah, jadi jejaring informasi ini dirancang untuk mempersatukan berbagai komponen yang membentuk organisasi dan berbagai organisasi dalam jejaring organisasi atau organization network untuk kepentingan penyediaan layanan bernilai tambah bagi customer. Dan yang ketiga yaitu sistem penghargaan. Jadi komponen struktur sistem pengendalian manajemen yang ketiga ini adalah sistem yang digunakan untuk mendistribusikan penghargaan kepada personal organisasi atau suatu perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai komponen struktur pengendalian intern atau SPI. Komponen struktur pengendalian intern ini ada 5 komponen. Yang pertama itu lingkungan pengendalian atau control environment. Jadi lingkungan pengendalian ini memiliki 7 komponen.
Yang pertama, integritas dan nilai-nilai etik. Lalu, yang kedua itu mengenai komitmen pada kompetensi. Nah, jadi untuk mencapai tujuan entitas, personal pada setiap tiwan akan pekerjaan mereka secara efektif. Mengenai falsafah manajemen dan gaya pengoperasian. Lalu yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima itu Dewan Komisaris atau Direksi dan Komite Audit yang efektif. Yang ketujuh, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam itu mengenai kebijakan dan prosedur kepegawaian. Lalu komponen yang kedua itu mengenai penilaian risiko atau risk assessment. Jadi penilaian risiko ini adalah identitas, analisis, dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Jadi aktivitas pengendalian ini merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Jadi aktivitas pengendalian ini memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat organisasionalnya ataupun fungsionalnya dalam sebuah entitas. Lalu yang keempat yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication. Nah, pada bagian ini tuh fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian itu berkaitan dengan sistem informasi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Lalu, komponen yang kelima itu mengenai pemantauan atau monitoring. Jadi pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Proses pemantauan yang terus-menerus ini dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas, serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contohnya itu, dalam beberapa entitas, auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi tidaknya sistem pengendalian internalnya dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Next. Selanjutnya yaitu mengenai unsur lingkungan pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu integritas dan nilai-nilai etika. Jadi beragam cara yang ditempuh oleh manajemen tingkat atas untuk menekankan tentang pentingnya apa itu integritas dan nilai etika di antara para personilnya dalam perusahaan. Misalnya itu dengan memberikan contoh yang baik, berkomunikasi dengan baik kepada karyawan, memberikan pedoman moral, dan mengeliminasi insentif dan rangsangan lainnya. Yang kedua yaitu mengenai komitmen dan kompetensi. Ini merupakan kesadaran manajemen akan campuran inteligensi, pelatihan, dan pengalaman setiap karyawan yang diperlukan dalam mengembangkan potensi mereka. Yang ketiga yaitu mengenai Dewan Direktur dan Dewan Audit. Jadi Dewan Direktur ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen memenuhi tanggung jawabnya untuk menentukan dan mempertahankan internal kontrolnya. Sedangkan komite auditnya itu bertanggung jawab untuk mengenali penolakan manajemen atas pengendalian atau kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, yang keempat itu mengenai falsafah dan gaya operasi manajemen. Jadi manajemen itu mempunyai peran yang besar dalam memberikan lingkungan pengendalian yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kelima yaitu menggambarkan garis hubungan, wewenang, dan pertanggungjawaban sehingga dapat memberikan kontribusi bagi lingkungan pengendalian baik dalam hal memberikan kerangka atau framework secara menyeluruh bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi. Yang keenam itu mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.
Pada bagian ini tuh berupa memorandum tertulis mengenai kebijakan-kebijakan, aturan main, deskripsi pekerjaan. Lalu yang ketujuh, kebijakan dan praktek pegawai. Ini berupa kemampuan menyediakan karyawan yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan pada bidangnya masing-masing. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Margaret. Baiklah, selanjutnya yaitu keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Keterbatasan sistem pengendalian manajemen ini ada 4, yaitu menurut Thomas Summerson tahun 2013. Yang pertama yaitu kurang matangnya suatu pertimbangan, di mana efektivitas pengendalian selalu dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kegagalan dalam menjalankan perintah, di mana kesalahan dalam menjalankan suatu perintah itu dapat disebabkan dari ketidaktahuan atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu pengabaian manajemen, di mana tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau untuk meningkatkan penyajian kondisi laporan kegiatan dan kinerja organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu adanya kolusi, di mana kolusi ini merupakan ancaman besar dari pengendalian yang efektif. Selanjutnya yaitu studi kasus pengendalian manajemen pada PT Formula. PT Formula 1 Internusa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan obat nyamuk bakar, di mana perusahaan ini menerapkan sistem pengendalian manajemen di mana bisnis unitnya itu diperlakukan sebagai pusat pertanggungjawaban. Untuk menilai penerapan sistem pengendalian manajemen yang sudah dilaksanakan, maka perlu dianalisa desain dari sistem pengendalian manajemen yang sudah ada dan memberikan usulan dan perbaikan terhadap sistem pengendalian manajemen tersebut. Metode yang digunakan yaitu pengamatan di lapangan dengan cara wawancara dengan karyawan-karyawan, manajer menengah hingga kepada top manajer perusahaan. Lalu mempelajari laporan-laporan yang telah dibuat dan melihat job description dan dokumen-dokumen penting yang berisikan kebijakan mengenai pengendalian manajemen. Dalam pengamatan ini diketahui bahwa falsafah, misi, tujuan, dan strategi dari perusahaan yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan keadaan perusahaan. Corporate culture dalam perusahaan ini cenderung menunjukkan ketergantungan kepada top manager. Pengamatan terhadap struktur dan proses pengendalian manajemen ini diperoleh bahwa organisasi perusahaan telah memperlakukan unit bisnisnya sebagai pusat pertanggungjawaban. Proses pengendalian manajemen yang terdiri dari pemrograman, penganggaran, operasi dan pengukuran, dan pelaporan dan analisa dari PT Formula 1 Internusa sebagian besar telah dijalankan dengan baik. Secara garis besar, perusahaan ini telah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang mendukung tercapainya tujuan dari perusahaan. Saat ini yang perlu mendapat perhatian serius dari perusahaan ini adalah masalah sumber daya manusia yang mampu mendukung penerapan sistem pengendalian manajemen. Tujuan perusahaannya itu dapat tercapai dengan mengingat bahwa untuk masa mendatang PT Formula 1 Internusa ini akan membuka banyak unit bisnis baru. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara umum, sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan dan penting dalam rangka menyokong kinerja dari perusahaan. Pengendalian manajemen ini berhubungan dengan arah kegiatan manajemen sesuai dengan garis besar pedoman yang sudah ditentukan dalam proses perencanaan strategi. Pengendalian manajemen ini merupakan proses di mana manajer ini mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi serta bertanggung jawab atas kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional perusahaan. Saya kembalikan ke saudari moderator. Terima kasih. Baiklah, demikian pembahasan kami untuk materi komponen dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Adapun pertanyaan-pertanyaan diskusi terkait dengan topik kami ini akan dibahas setelah kelompok selanjutnya menyampaikan materinya. Untuk kelompok selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kali yang saya hormati Bapak Andri Zainal, SEMSI AK PhD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dan juga teman-teman semua yang telah berhadir pada pertemuan kali ini.
Di sini kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul komponen dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Pertama kali izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi, dan juga ada rekan saya di Ayu Mirza, dan rekan saya satu lagi yaitu Fatihah Keja Alea Zailani. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Fatihah. Baik. Kepada Saudari Fatihah, dipersilakan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Sistem adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang. Dalam konteks XPM, sistem adalah sekelompok komponen yang masing-masing saling menunjang, saling berhubungan, maupun yang keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan. Contoh kasus dari sistem ini ada pada sistem pengatur suhu atau AC, temperatur tubuh, dan program perangkat lunak komputer. Sebagian besar sistem, kecuali program komputer, biasanya tidak mencakup semua kejadian sehingga pemakai sistem harus membuat adjustment jika kejadian tersebut timbul. Namun, biasanya sistem didasari oleh ritmik, berulang-ulang, dan koordinasi serangkaian langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah proses mengarahkan kegiatan yang menggunakan berbagai sumber ekonomis agar sesuai dengan rencana organisasi dapat tercapai. Next. Berikutnya ada elemen-elemen sistem pengendalian. Dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan minimal 4 elemen proses pengendalian, yaitu yang pertama pelacak atau sensor, yaitu suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua ada penilai, yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga ada efektor, yaitu suatu perangkat yang sering disebut sebagai umpan balik yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk mengubah. Dan yang terakhir ada jaringan komunikasi, yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Jika keempat elemen pengendalian diterapkan dalam suatu organisasi, maka seorang detektor mempunyai tugas melakukan pengamatan atas apa yang terjadi. Kemudian, asesor membandingkan apa yang terjadi dengan standar atau aturan yang berlaku. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan standar, maka efektor akan melakukan tindakan tertentu agar sesuai yang diharapkan. Next. Berikutnya ada pengendalian sistem manajemen dan lingkungan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses di mana seorang manajer mempengaruhi anggota lainnya dalam organisasi untuk melaksanakan strategi organisasi. Pengendalian ini difasilitasi oleh suatu sistem formal yang merupakan siklus aktivitas terus berulang. Masciariello mengemukakan definisi pengendalian manajemen sebagai sumber daya fisik dan teknologi. Definisi yang dikemukakan oleh Anthony lebih menekankan kepada segi manusia atau para manajer, yaitu sebagai suatu proses untuk memotivasi dan memberikan inspirasi kepada orang-orang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan aktivitas di dalam organisasi tersebut yang akan mendorong kepada pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian manajemen juga merupakan proses untuk mendeteksi dan mengoreksi kesengajaan atas kesalahan pelaksanaan dan pelanggaran seperti pencurian atau penyalahgunaan sumber daya. Lingkungan pengendalian adalah elemen pertama dari struktur pengendalian intern versi CUSO. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen
dan karyawan terhadap pentingnya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen atau manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan, dan gaya operasi manajemen atau manajemen yang progresif atau yang konservatif. Struktur organisasi atau terpusat atau terdesentralisasi, serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian manajemen merupakan jaringan kerja organisasi tempat manajemen melaksanakan tugas pengendalian. Lingkungan ini juga menyangkut perilaku individu di dalam berbagai jenis organisasi, terutama terkait dengan tanggung jawabnya, baik keuangan maupun non-keuangan pada berbagai unit. Next. Berikutnya adalah lingkup sistem pengendalian manajemen. Lingkup ini meliputi yang pertama adalah lingkungan pengendalian manajemen, tempat manajemen melaksanakan tugas pengendalian. Lingkungan ini merupakan landasan jalannya proses pengendalian. Lingkungan ini meliputi yang pertama ada pusat-pusat pertanggungjawaban termasuk transfer pricing, dan pengukuran dan pengendalian aset yang digunakan dalam organisasi bisnis. Yang kedua ada proses pengendalian manajemen, yaitu serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan pengendalian manajemen. Proses ini dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengendalian manajemen, yaitu memotivasi para anggota, terutama manajer, dalam organisasi untuk bekerja optimum dalam pencapaian tujuan organisasi serta mencapai good conclusions. Proses ini menggambarkan interaksi formal orang-orang, terutama para manajer, dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses ini meliputi yang pertama ada perencanaan strategi, penyusunan anggaran, analisis laporan kinerja keuangan, penilaian kinerja, dan kompensasi manajemen. Yang ketiga ada komponen pengendalian intern. Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO mengidentifikasi 5 komponen pengendalian intern, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, dan informasi dan komunikasi. Slide berikutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Al-Farizi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu komponen struktur pengendalian internal. Komponen yang pertama adalah itu lingkungan pengendalian atau control environment. Jadi, kegiatan lingkungan pengendalian ini merupakan kegiatan menetapkan suatu suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orang. Jadi, lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Nah, di sini lingkungan pengendalian ini memiliki 7 komponen. Yang pertama yaitu integritas dan nilai-nilai etik. Yang kedua yaitu komitmen pada kompetensi. Yang ketiga yaitu falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian filosofi. Yang keempat yaitu struktur organisasi. Yang kelima yaitu dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif. Yang keenam yaitu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang komponen yang ketujuh yaitu kebijakan dan prosedur kepegawaian. Kemudian komponen yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Jadi penilaian risiko ini adalah identitas, analisis, dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, proses penilaian risiko ini harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen yang dalam laporan keuangan. Nah, dalam penilaian risiko ini, kita harus mempertimbangkan risiko yang muncul akibat beberapa kondisi, yang terdiri dari yang pertama itu identifikasi risiko, dan kemudian analisis risiko. Nah, kemudian komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Maaf. Nah,
Aktivitas pengendalian ini memiliki berbagai tujuan yang diaplikasikan pada berbagai tingkat operasionalnya atau fungsionalnya dalam sebuah entitas. Nah, aktivitas pengendalian sendiri itu memiliki 5 komponen yang terdiri dari yang pertama adalah pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua yaitu otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga adalah dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat pengendalian atas aktifah dan catatan. Yang kelima adalah pengecekan independen dan pelaksanaan. Kemudian komponen yang keempat adalah informasi dan komunikasi atau information and communication. Jadi informasi dan komunikasi ini adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dalam kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Jadi, fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakannya dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Nah, komponen yang terakhir adalah pemantauan. Nah, pemantauan ini merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian inter pada suatu waktu. Jadi, pemantauan di sini dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Proses pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas, serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan seperti biasa. Sebagai contohnya adalah dalam beberapa entitas, auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi tidaknya sistem pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi, desain, dan operasi pengendalian internal. Kemudian, sedangkan evaluasi terpisah ini adalah penilaian periodik atas semua atau sebagian pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh personel internal atau pihak luar seperti kantor akuntan publik. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, pada berikutnya kita akan membahas tentang batasan pengendalian manajemen. Jadi, pengendalian manajemen ini adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu perumusan atau formulasi strategi yang dilakukan manajemen atas dan pengendalian tugas yang dilakukan manajemen level bawah atau operasional. Nah, pada batasan pengendalian manajemen ini kita akan membahas beberapa aktivitas. Contohnya yaitu aktivitas formulasi strategi, aktivitas pengendalian manajemen, kemudian aktivitas pengendalian tugas. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kemudian kita akan membahas nih perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen. Nah, sebelum itu kita juga akan menjabarkan dulu apa itu formulasi strategi dan pengendalian manajemen. Jadi formulasi strategi sendiri adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, atau bisa juga dibilang formulasi strategi ini adalah proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuan yang dimaksud dalam formulasi strategi di sini adalah apa yang hendak dicapai oleh suatu organisasi, sedangkan strategi menjelaskan langkah spesifik untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan pengendalian manajemen di sini, pengendalian manajemen adalah proses di mana manajemen mempengaruhi anggota organisasi untuk pengimplementasian strategi organisasi yang telah ditetapkan. Nah, perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen dari sudut pandang desain sistem, perbedaan yang paling penting adalah adanya ancaman, kesempatan, dan gagasan baru tidak terjadi pada jangka waktu yang tetap. Dengan demikian, keputusan strategis mungkin dapat dibuat pada kapanpun. Kemudian berikutnya. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Sebelum itu, kita juga akan mendefinisikan dulu tuh pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Kalau pengendalian tugas sendiri, ini adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Pengendalian tugas berorientasi pada transaksi melibatkan kinerja dari tugas individual sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam proses pengendalian manajemen. Sedangkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pengendalian manajemen ini adalah proses di mana manajemen mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Fokus utama dari pengendalian manajemen ini adalah pelaksanaan strategi atau eksekusi yang merupakan salah satu alat dalam implementasi strategi. Nah, perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen, perbedaan utamanya adalah terletak pada sifat ilmiah sistem pengendalian tugas dan orientasi perilaku manajer dalam pengendalian manajemen. Sistem pengendalian tugas ini cenderung bersifat ilmiah, sedangkan pengendalian manajemen ini melibatkan interaksi perilaku manajer dalam tanpa dapat disederhanakan melalui persamaan. Dalam pengendalian manajemen, interaksi antar manajer adalah kunci. Sedangkan dalam pengendalian tugas, manusia mungkin tidak terlibat atau terlibat dalam tugas spesifik tanpa interaksi yang signifikan. Nah, pengendalian manajemen ini memfokuskan pada unit organisasional secara umum, sementara pengendalian tugas berpusat pada tugas spesifik yang memerlukan pertimbangan lebih sedikit dalam pelaksanaannya. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dia Ayu Mirza. Baiklah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Di mana yang pertama ada ukuran dan penyebaran enterprise. Jadi, maksudnya di sini perusahaan besar dan kecil itu memiliki perbedaan dalam ukuran dan sebarannya. Hal ini itu mempengaruhi cara sistem pengendalian atau kontrolnya itu diatur. Contohnya, perusahaan besar dengan banyak karyawan dan cabang yang tersebar itu akan memerlukan sistem kontrol yang lebih kompleks dan canggih. Di sisi lain, perusahaan kecil mungkin hanya memerlukan sistem kontrol yang lebih sederhana karena skala operasionalnya itu kecil. Selanjutnya ada struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Jadi maksudnya di sini struktur organisasi itu kan seperti kerangka dasar yang mengatur cara sebuah perusahaan itu diatur. Delegasi dan desentralisasi itu tentang seberapa banyak kekuasaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang lain. Misalnya cara State Bank of India itu mengatur manajemennya akan berbeda dengan negara trending corporation karena filosofi dan aturan dasarnya itu berbeda. Dalam sebuah perusahaan, kadang aturan tentang siapa yang bertanggung jawab itu bisa berubah seiring waktu. Jadi ini terjadi karena lingkungan bisnis yang berubah atau ada peluang baru yang muncul. Semua aturan ini itu mempengaruhi bagaimana manajemen itu dilaksanakan di dalam perusahaan. Jadi struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi itu semua itu berpengaruh pada cara sebuah perusahaan itu dijalankan. Selanjutnya yang ketiga ada sifat dan pembagian operasi. Jadi cara perusahaan itu membagi operasinya akan mempengaruhi cara sistem pengendalian manajemennya itu diatur. Misalnya dalam industri minyak, subunit atau bagian kecil dari perusahaan biasanya tidak dibuat berdasarkan produk spesifik. Karena mereka mungkin dibagi berdasarkan wilayah, seperti perusahaan minyak memiliki divisi untuk wilayah tertentu. Sementara di perusahaan perdagangan besar, bisa lebih fokus pada jenis produk yang mereka jual. Selanjutnya ada jenis pusat tanggung jawab. Jadi bagian dalam sebuah organisasi memerlukan sistem kontrol yang berbeda-beda tergantung pada tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya, dalam sebuah bank, berbagai cabang bisa memiliki tugas yang berbeda. Ada cabang yang fokus pada transaksi, beberapa lebih berfokus pada simpanan, dan ada yang menangani transaksi valuta asing. Terakhir, ada persepsi yang dimiliki seseorang. Yang dimaksud di sini itu bahwa setiap orang dalam sebuah organisasi itu memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana sistem kontrol dapat memengaruhi hidup dan pekerjaannya. Jadi pandangan ini itu bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana sistem kontrol itu mempengaruhi kehidupan kerjaan mereka, seperti kepuasan mereka dalam bekerja, terus rasa aman dalam pekerjaan, peluang promosi, dan ada juga kesejahteraan umum. Next. Selanjutnya ada hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan struktur pengendalian manajemen. Jadi sistem pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen ini berhubungan dalam hal
sistem pengendalian manajemen itu membutuhkan struktur pengendalian internal sebagai sumber informasi yang relevan dan akurat untuk menetapkan tujuan strategis dan anggaran yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, struktur pengendalian internal juga membutuhkan sistem pengendalian manajemen sebagai alat untuk mengendalikan aktivitas perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen dan struktur pengendalian internal itu saling mempengaruhi kinerja manajerial karena keduanya dapat memberikan motivasi, umpan balik, dan evaluasi bagi manajer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, sistem pengendalian manajemen dan struktur pengendalian internal itu harus disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif, sehingga dapat memberikan informasi yang inovatif dan relevan bagi manajer dalam mengambil keputusan strategis. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pembahasan kami dari kelompok 8 mengenai materi komponen dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Baiklah, di akhir sesi ini saya akan menyampaikan kesimpulan yang bisa kami tarik dari kelompok kami, yaitu sistem pengendalian manajemen merupakan suatu kegiatan integrasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem ini tidak hanya mendukung fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, tetapi juga terkait erat dengan bidang-bidang lainnya seperti akuntansi manajemen, pengauditan internal, dan struktur pengendalian. Dalam hubungannya dengan bidang lain, sistem pengendalian manajemen saling berdukung dan berinteraksi. Sistem ini memerlukan informasi dari akuntansi manajemen untuk perencanaan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang sistem pengendalian manajemen dan terkaitannya dengan bidang lainnya sangat penting bagi manajer dalam mengelola organisasi dan mencapai tujuan secara berkelanjutan. Baiklah, itulah tadi pembahasan kami dari kelompok 8. Pada berikutnya, kita akan memasuki proses sesi tanya-jawab dari kelompok 7 dan kelompok 8 yang akan dimulai oleh proses sesi tanya-jawab oleh kelompok 7. Kepada kelompok 7 dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk untuk sesi diskusi terkait dengan pertanyaan maupun sanggahan yang berhubungan dengan topik materi, komponen, dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Jadi bagi kelompok 8, dipersilahkan untuk terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan maupun sanggahannya terkait dengan materi yang telah kelompok 7 sajikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Saya ingin menanya kepada kelompok 7. Tadi di PPT kalian pada slide 10, kalian menyebutkan bahwa efektivitas pengendalian selalu dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Coba di sini kelompok penyaji sampaikan keterbatasan manusia seperti apa yang dimaksud yang dapat membatasi proses pengambilan keputusan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertanyaan dari Saudara Riji akan kami keep terlebih dahulu. Apabila ada rekan-rekan lain yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya, kami persilahkan kembali. Izin bertanya moderator, saya Dia Yumirja. Tadi dijelaskan dalam kasus kolusi seperti contoh yang dijelaskan pada makalah di halaman 20 dikatakan di mana konsultan pengawas proyek pembangunan pabrik kelapa sawit ini bekerja sama dengan pihak penyedia barang dan jasa untuk memberikan peluang terjadinya penyimpangan dalam spesifikasi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana perusahaan tersebut itu dapat mencegah dan mendeteksi faktor-faktor pemicu kolusi ini? Apa strategi yang bisa diterapkan untuk mengurangi resiko-resiko kolusi dalam proyek seperti ini?
Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami keep terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apabila masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Fatia Keisha. Nah, jadi di makalah halaman 18, pada salah satu komponen struktur pengendalian intern, yaitu pemantauan atau monitoring. Nah, jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara mengidentifikasi atau menganalisis kalau misalnya ada hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tersebut, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya sudah kami keep. Eh, untuk itu, berikanlah kami kesempatan untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kelompok 8 berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menunggu jawaban dari hasil diskusi kami. Untuk anggota dari kelompok 7, bagi ada yang sudah paham atau ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 8, dipersilahkan menyampaikan jawabannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya, Margareta Sitanggang, ingin menjawab pertanyaan dari Fatia Keisha Alia. Pertanyaannya, bagaimana cara mengidentifikasi atau menganalisis kalau misalnya adanya hambatan yang muncul dalam pelaksanaan melakukan monitoring atau pemantauan, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut kelompok kami, monitoring atau pemantauan itu kan merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam sistem pengendalian internal. Namun terkadang hambatan itu muncul dalam pelaksanaan monitoring. Untuk mengidentifikasi atau menganalisis hambatan tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses monitoring yang telah dilakukan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan membandingkan hasil monitoring dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika adanya perbedaan hasil antara monitoring dengan standar yang telah ditetapkan, maka dapat dianggap bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan monitoring tersebut. Setelah hambatan ini teridentifikasi, langkah selanjutnya itu adalah mengatasi permasalahannya dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan karyawan yang terlibat dalam monitoring. Yang kedua itu dengan meningkatkan kualitas sistem informasi yang digunakan dalam monitoring. Yang ketiga itu dengan meningkatkan koordinasi antara departemen yang terlibat dalam monitoring. Dan yang keempat itu dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses monitoring. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke Fatia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk Saudari Fatihah, apakah jawaban tersebut sudah dapat dipahami atau dapat diterima?
Baik, sudah dapat saya terima. Terima kasih atas jawabannya, Margaret. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Diah Ayu Mirja. Pertanyaan saudari Diah, dalam slide pembahasan kami terdapat suatu kasus kolusi di mana konsultan pengawas proyek pembangunan pabrik kelapa sawit ini bekerja sama dengan pihak penyedia barang dan jasa untuk bekerja sama melakukan kolusi. Nah, jadi pertanyaan saudari Diah, bagaimana perusahaan dapat mencegah dan mendeteksi faktor-faktor pemicu kolusi ini? Kemudian, apa strategi yang bisa diterapkan untuk mengurangi risiko kolusi dalam proyek ini? Nah, jadi untuk mencegah dan mendeteksi faktor-faktor pemicu kolusi dalam proyek seperti ini, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, penetapan dalam pembuatan aturan ini yang jelas dan ketat mengenai etika bisnis dari suatu perusahaan itu. Misalnya dengan lebih menekankan pada sanksi apa saja yang diberikan kepada karyawan-karyawan yang melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, kemudian ketika aturan-aturan atau sanksi dari hal ini ditetapkan, maka cara yang kedua yaitu perusahaan dapat membangun struktur pengendalian internal yang kuat dan memastikan bahwa adanya pemisahan tugas beserta tanggung jawab yang jelas antara karyawan yang terlibat dalam proyek tersebut. Nah, apabila struktur pengendalian internalnya sudah jelas, maka cara yang ketiga yaitu perusahaan dapat melakukan pemeriksaan secara teratur dan juga rutin untuk mendeteksi aktivitas apa saja yang mencurigakan atau terjadi secara tidak wajar. Nah, cara yang keempat, perusahaan dapat memperkuat sistem pengendalian manajemen dan juga memastikan bahwa pengawasan yang efektif terhadap proyek tersebut benar-benar sudah dilakukan. Nah, bagaimana agar keempat cara ini dapat terlaksana dengan baik? Bagaimana strateginya? Strategi yang pertama yaitu melakukan seleksi yang ketat untuk konsultan pengawasnya. Kemudian strategi yang kedua, melaksanakan audit internal dan eksternalnya secara rutin. Kemudian yang ketiga, melakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawabnya secara jelas. Kemudian yang keempat, melakukan pelatihan etika profesional terhadap karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, melakukan penggunaan teknologi dan sistem informasi. Kemudian yang terakhir, melakukan pengawasan independen terhadap karyawan-karyawan tersebut. Jadi demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertanyaan dari saudari Dia. Untuk saudari Dia, apakah jawaban saya tadi sudah mewakilkan dari pertanyaan saudari Dia Ayu Mirja? Baik, jawaban bisa saya terima. Terima kasih saudari Riyama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Al-Fariji, di mana pertanyaannya itu adalah pada PPT halaman 10 itu disebutkan bahwa efektivitas pengendalian itu selalu dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Bolehkah kelompok penyaji menyebutkan keterbatasan manusia seperti apa yang dimaksud yang dapat membatasi proses pengambilan keputusan? Jadi keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan itu melibatkan beberapa aspek yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Di mana aspek yang pertama itu adalah keterbatasan informasi. Nah, keterbatasan informasi ini keputusan dapat dipengaruhi oleh kelengkapan dan akurasi informasi yang tersedia. Kurangnya akses atau ketidakpastian terhadap sumber informasi ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat. Lalu aspek yang kedua yaitu bias kognitif. Jadi bias kognitif ini itu merupakan kendala serius di mana individu itu dapat memproses informasi dengan cara yang tidak objektif atau logis. Jadi adanya preferensi pribadi atau persepsi yang
distorsi dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat dan keputusan yang cenderung bersifat subjektif. Lalu aspek yang ketiga itu adalah emosi. Jadi emosi ini itu menjadi faktor yang penting dalam pengambilan keputusan karena suasana hati atau perasaan seseorang itu dapat mempengaruhi penilaian ataupun keputusan seseorang. Jadi keputusan yang diambil di bawah pengaruh emosi ini dapat kurang rasional dan lebih didasarkan itu pada impuls daripada pertimbangan yang matang. Lalu aspek yang keempat itu adalah tekanan waktu. Jadi tekanan waktu ini juga memberikan kontribusi besar terhadap keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika seseorang itu dihadapkan pada batasan yang ketat, cenderung untuk mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa sempat mempertimbangkan semua opsi yang tersedia ataupun melakukan analisis yang mendalam. Jadi hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang kurang baik atau kurang optimal. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, demikianlah jawaban kami terkait dengan pertanyaan dari kelompok 8 mengenai materi, komponen, dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 8. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dari kelompok 8 akan membuka sesi tanya jawab bagi kelompok 7 yang ingin bertanya mengenai materi, komponen, dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Dipersilakan. Baik, saya anggota dari kelompok 7, izin menyampaikan pertanyaan saya. Pada slide ke-9 pada PPT kelompok 8, terdapat pembahasan seputar adanya perbedaan antara pengendalian tugas dan juga pengendalian manajemen. Nah, jadi bolehkah penyaji merepresentasikan perbedaan dari pengendalian tugas dan pengendalian manajemen ini ke dalam contoh kasus nyata di dalam suatu perusahaan agar kami dapat lebih memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Riyana atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami ikut terlebih dahulu dan kami didiskusikan. Bagi teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi saya izin bertanya, pada makalah halaman 8 ada dikatakan bahwasanya kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan standar, maka efektor akan melakukan tindakan tertentu agar sesuai yang diharapkan. Nah, pertanyaan saya itu tindakan yang seperti apa agar sesuai dengan standar yang diharapkan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Saudari Queenie. Izinkan kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Untuk teman-teman lain yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Saya, Margareta, ingin bertanya kepada kelompok 8. Pada PPT di slide 5 ada penjelasan tentang subbagian lingkungan pengendalian manajemen. Dan saya lihat pada makalah, pada poin A ada kalimat pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center termasuk transfer pricing. Pertanyaan saya, bagaimana cara memastikan bahwa transfer pricing ini yang dilakukan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban perusahaan itu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan menguntungkan bagi semua pihak? Karena kan seperti kita ketahui bahwa transfer pricing itu kan memiliki konotasi negatif karena merupakan salah satu dari praktik penghindaran pajak. Terima kasih.
Baik, terima kasih pertanyaannya bagi Saudari Margareta. Baiklah, setelah terkumpul 3 pertanyaan dari kelompok 7, izinkan kami dari kelompok 8 mendiskusikan terlebih dahulu atas pertanyaan telah disampaikan. Terima kasih. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 8 untuk menjawab pertanyaan yang telah dikumpulkan. Bagi teman-teman kelompok 8 yang sudah mendapatkan jawabannya, silakan disampaikan kepada kelompok 7. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Margareta, di mana pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa transfer pricing ini yang dilakukan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban perusahaan itu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan menguntungkan bagi semua pihak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan transfer pricing ini kan harga yang ditetapkan untuk transaksi antara pusat-pusat pertanggungjawaban yang berbeda dalam satu perusahaan. Jadi transfer pricing ini harus sesuai dengan kebijakan perusahaan dan menguntungkan bagi semua pihak, baik dari segi kinerja maupun motivasi maupun pajak gitu. Untuk memastikan bahwa transfer pricing ini dilakukan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan menguntungkan bagi semua pihak, maka kita dapat melihat perusahaan itu harus menentukan tujuan dan strategi transfer pricing ini sesuai dengan visi, misi, dan nilai perusahaan. Misalnya, apakah transfer pricing ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja, motivasi manajemen, dan mengendalikan harga, mengoptimalkan pajak, dan lainnya. Gitu. Yang kedua, perusahaan itu bisa melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan yang relevan dan andal untuk menguji kewajaran dan kelaziman harga transfer. Pembanding ini dapat berasal dari transaksi internal maupun eksternal asal tidak memiliki hubungan keistimewaan dengan pihak yang bertransaksi. Yang ketiga, perusahaan itu bisa mengevaluasi dan mereview transfer pricing ini secara berkala dan
konsisten untuk memantau kinerja, mengidentifikasi resiko, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Jadi, evaluasi dan review dari transfer pricing ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang terukur dan dapat diverifikasi. Bagaimana Saudari Margareta? Apakah jawaban dari kelompok 8 dapat diterima? Baik, terima kasih Saudari Dia. Jawabannya dapat saya terima. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Suini. Yang pertanyaannya adalah, pada pembahasan kami ada dikatakan kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan standar, maka efektor akan melakukan tindakan tertentu agar sesuai yang diharapkan. Nah, pertanyaannya adalah tindakan tertentu yang seperti apa tindakan tertentu seperti apa agar sesuai dengan standar yang diharapkan? Jadi jawabannya itu tindakan tertentu yang dilakukan oleh efektor untuk mengubah perilaku agar sesuai dengan standar yang diharapkan dapat berupa berbagai hal, tergantung pada jenis dan tingkat penyimpangan yang terjadi. Contohnya, efektor dapat melakukan tindakan seperti memberikan umpan balik positif atau negatif kepada karyawan yang bertanggung jawab atas proses yang dikendalikan, misalnya dengan memberikan pujian, kritik, saran, atau teguran. Efektor dapat memastikan bahwa informasi tentang penyimpangan dan tindakan korektifnya dikomunikasikan kembali ke detektor dan asesor. Proses ini mendukung pembelajaran organisasi dan memperbaiki sistem pengendalian secara berkelanjutan. Berikutnya, efektor dapat mengubah alokasi sumber daya, misalnya dengan menambah atau mengurangi anggaran, tenaga kerja, peralatan, atau bahan baku yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang dikendalikan. Ini melibatkan alokasi yang lebih efisien dan efektif. Lalu berikutnya, efektor juga dapat mengubah target atau standar kinerja, misalnya dengan menaikkan atau menurunkan tujuan penjualan, produksi, kualitas, atau efisiensi yang harus dicapai oleh karyawan atau unit kerja. Berikutnya, efektor juga dapat mengubah sistem penghargaan atau sanksi, misalnya dengan memberikan bonus, insentif, promosi, atau pengakuan kepada karyawan yang berprestasi baik, atau memberikan hukuman, penalti, demosi, atau pemecatan kepada karyawan yang berprestasi buruk. Lalu, efektor juga dapat mengubah prosedur atau metode kerja, misalnya dengan menyederhanakan, memperbaiki, atau mengotomatisasi proses yang dikendalikan, atau dengan memberikan pelatihan, bimbingan, maupun supervisi yang lebih intensif kepada karyawan yang terlibat dalam proses tersebut. Yang terakhir, efektor dapat mengubah struktur organisasi, misalnya dengan mengubah rantai komando, tanggung jawab, wewenang, atau koordinasi antara karyawan atau unit kerja yang terkait dengan proses yang dikendalikan. Nah, tindakan efektor ini dapat dipilih sesuai dengan sifat, sebab, dampak dari penyimpangan yang terjadi, dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik dari situasi manajemen tertentu. Tindakan efektor ini juga harus dilakukan secara tepat waktu, proporsional, dan konsisten, serta harus dikomunikasikan dengan jelas dan transparansi kepada semua pihak yang terkait. Bagaimana Saudari Swini atas jawaban saya? Baik, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Baiklah, saya Nanta Fegri akan menjawab pertanyaan dari Saudari Riyama. Yang pertanyaan tadi, bolehkah kami merepresentasikan perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen dalam contoh kasus nyata di suatu perusahaan? Nah, contoh yang bisa kami representasikan misalnya pada sebuah perusahaan teknologi besar yang memiliki tujuan strategis besar, tujuan strategisnya untuk memperluas pangsa pasarnya di global. Nah, perbedaannya ya dari sisi pengendalian manajemen.
di mana manajemen tingkat atas ini terlibat dalam perencanaan strategis, menetapkan target pendapat tahunan, dan merancang inisiatif strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian evaluasi kinerja manajemen dilakukan berdasarkan pencapaian target, jangka panjang, dan keseluruhan kesehatan perusahaan. Kemudian dari sisi pengendalian tugas, di tingkat operasional, tim pengembangan produk di perusahaan tersebut memiliki tugas harian seperti mengembangkan fitur-fitur baru, memastikan kualitas produk, dan memenuhi tenggat waktu. Nah, sistem pengendalian tugas dapat mencakup pemantauan kinerja individu dalam tim, menilai hasil pengembangan produk, dan memastikan bahwa setiap tugas spesifik dilaksanakan sesuai standar. Nah, dalam singkatnya, perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen di sini mencerminkan fokus pada tingkat strategis dan operasional, serta tingkat keterlibatan manusia dan ilmiah dalam proses kontrol. Bagaimana dengan Saudari Riyama? Apakah pertanyaan diterima? Baik, terima kasih untuk Saudara Riji atas jawabannya. Jawabannya dapat saya terima. Terima Baik, kasih. terima kasih apabila jawaban sudah diterima. Baiklah, setelah terjawabnya 3 pertanyaan yang telah disampaikan oleh kelompok 7, apabila ada kesalahan dalam penyampaian jawaban yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf. Maka berakhirlah sesi tanya jawab yang disampaikan oleh kelompok 8. Terima kasih. Baik, demikianlah diskusi kami terkait dengan materi, komponen, dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penyajian materi, kami dari kelompok 7 maupun kelompok 8 mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa pada diskusi kami selanjutnya. Terima kasih.